Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ika Wahyu Putri Utami dari MIPA 2 PPG Prajabatan 2022 gelombang kedua. Di sini saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi terkait perjalanan pendidikan nasional. Sebelum saya memberikan kesimpulan terkait perjalanan pendidikan nasional, akan saya ringkas terkait perjalanan pendidikan nasional. Dimulai dari pendidikan zaman kolonial. Pada zaman kolonial, pendidikan bersifat sentralistik dan segregasi. Hanya pribumi dari keluarga bangsawan dan priai yang mendapatkan hak untuk sekolah. Pada tahun 1854, lahirlah sekolah-sekolah kabupaten yang diinisiasi oleh beberapa bupati. Namun, sekolah kabupaten hanya mendidik calon pegawai. Pada tahun yang sama, lahir sekolah Bumi Putra yang hanya memiliki 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan menghitung seperlunya yang ditujukan untuk mendidik rakyat yang akan mendukung usaha dagang orang-orang Belanda. Di tahun selanjutnya, pada tahun 1911, tepatnya pada tanggal 1 Desember, Muhammadiyah mendirikan sekolah pribumi yang diinisiasi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana sistem yang dianut di luar sistem kolonial Belanda. Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah atau disingkat MIDI dibangun untuk menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk melawan kebodohan dan penjajahan. Tokoh selanjutnya yang memperjuangkan pendidikan Indonesia yaitu pada tahun 1922, tepatnya tanggal 3 Juli, Ki Hajar Dewantoro mendirikan Taman Siswa. Taman Siswa memberikan kesempatan dan hak pendidikan untuk semua pribumi Indonesia. Taman Siswa menanamkan rasa kebangsaan pada anak didiknya dan tidak mengajarkan kurikulum pemerintah Hindia Belanda. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah upaya untuk memajukan budi pekerti, kekuatan batin, pikiran, intelektual, dan jasmani anak-anak. Setelah proklamasi, perjuangan pendidikan masih terus berlangsung. 5 tahun setelah Indonesia merdeka, Soekarno menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 yang menekankan penanaman nilai-nilai Pancasila. Pada tahun 1950-an, partisipasi siswa SD meningkat menjadi 11 juta siswa dari yang awalnya hanya 2,5 juta siswa pada era kolonialisme. Setelah itu, terdapat 61.000 sekolah dasar pada tahun 1974 hingga 1978 melalui program SD Impres. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional berubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan berlaku hingga saat ini. Pendidikan saat ini menggunakan kurikulum merdeka atau biasa disebut dengan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar diusung oleh Nadiem Makarim berusaha menjawab problematika yang saat ini terjadi, yaitu tantangan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas global namun masih memiliki nilai-nilai Pancasila atau biasa disebut dengan profil pelajar Pancasila. Landasan filosofis dari pendidikan saat ini pada kurikulum Merdeka Belajar diambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang berusaha memerdekakan peserta didik dan juga pendidik. Merdeka kehidupan batinnya sehingga akan mengoptimalkan potensi dan berkembangnya budi pekerti yang baik. Dari perjalanan pendidikan Indonesia itu, saya tarik kesimpulan pada para tokoh pejuang pendidikan di zaman kolonial berjuang memberikan kesempatan untuk semua rakyat Indonesia mendapatkan pendidikan sebagai bagian dari perjuangan memperoleh kemerdekaan. Lalu para tokoh pejuang pendidikan setelah kemerdekaan berjuang untuk memperbaiki kualitas pendidikan, yang tidak hanya untuk mengisi kemerdekaan namun agar sumber daya manusia Indonesia mempunyai kemampuan secara global dengan tetap memiliki nilai-nilai Pancasila. Dan semoga kita sebagai pendidik dapat menjadi bagian dari perjuangan pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik. Pengalaman baru yang saya dapatkan dari materi perjalanan pendidikan nasional ini adalah saya menjadi mengetahui bagaimana perjalanan pendidikan di Indonesia dari masa kolonial hingga saat ini.
mengetahui tokoh-tokoh pejuang pendidikan di Indonesia dan bagaimana perjuangan para tokoh tersebut, serta mengetahui pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang menjadi landasan filosofi pendidikan di Indonesia saat ini. Dari materi tersebut, saya bisa memberikan perubahan dari diri saya, yaitu ketika mengajar, saya harus menyadari bahwa kondisi dan potensi setiap peserta didik itu berbeda-beda, sehingga harus saya dalami dan berusaha saya akomodasi dalam pembelajaran melalui pembelajaran berdiferensiasi. Tidak boleh memaksakan kehendak saya, karena sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, bahwa tugas guru adalah menuntun, mengarahkan peserta didik sesuai kodratnya sesuai dengan apa yang mereka punya dan apa yang mereka inginkan sehingga peserta didik mendapatkan kesempatan merdeka belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.